Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV. Kembali lagi dalam program talk show malam hari ini yang akan menemani istirahat Anda. Dan langsung saja saya bacakan topik kita untuk hari ini, yaitu membumikan ekonomi syari Islam di negeri syariat. Nah, kita ketahui bahwa Aceh dengan syariat Islamnya tentu segala aspek dan segala bidang harus sesuai dengan syariat Islam, termasuk juga hal yang terpenting adalah dari segi perekonomiannya. Baik, lalu seperti apa nilai dan prinsip dasar Islam dalam bermuamalah? Dan kita akan bincang-bincangkan bersama, di sini ada dua dosen dari Universitas UIN Araniri. Assalamualaikum Bapak. Ya. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ada Dr. Muhammad Maulana MA, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri Banda Aceh. Baik, benar ya Pak ya? Dan di samping Pak Muhammad Maulana ada Dr. Azhari, maksud kami Azhar Syah, ya, Dr. Azhar Syah, dosen FB UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV malam hari ini. Dan seperti saya katakan tadi, topik kita adalah membumikan ekonomi Islam di negeri syariat. Nah, ini juga hal yang sangat menarik, mengingat masyarakat kita juga harus semua berperilaku dengan sesuai dengan syariat, termasuk hal perekonomiannya ini sendiri. Nah, sebelum kita bicara jauh tentang seperti apa ekonomi syariah itu sendiri, nah mungkin seperti apa ini nilai dan juga konsep yang harus diterapkan dalam bermuamalah secara syariah. Mungkin siapa dulu yang ingin menjawab ini? Pak Dr. Maulana, silakan Bapak. Iya. Ya, selamat malam pemirsa di rumah semuanya. Sebenarnya dalam muamalah itu Islam sangat fleksibel sifatnya, karena ini syariah itu kan secara umum dia mencakup 4 bidang. Yang paling besar itu ada ibadah, muamalah, jinayah, dan munakahat. Nah, di antara keempat bidang itu muamalah itu yang paling fleksibel, sehingga penerapannya itu sangat sesuai dengan kondisi atau di tempat siapapun atau dimanapun seseorang itu menetap. Kenapa? Karena dalam fikih itu ada kaidah tentang muamalah. Al aslu fil muamalah al ibahah illa yadullu dalilun ala tahrimiha. Pada prinsipnya semua dalam muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil tentang mengharamkannya. Jadi fleksibilitas muamalah ini bisa menjadi peluang, terutama bagi kita masyarakat Aceh, untuk bisa diterapkan dalam berbagai bidang pencaharian. Misal seperti petani, secara adat itu dalam masyarakat Aceh sudah ada sebenarnya penerapan nilai-nilai fikih muamalahnya seperti mawah, gala. Jadi tinggal sekarang mungkin lebih membumikan lagi prinsip-prinsip lain dalam dalam kehidupan yang lebih formal, misalnya pada instansi-instansi perbankan atau asuransi atau yang lain yang memang yang sifatnya formal lah. Bukan lagi bersifat sosial saja gitu. Selama ini kan lebih fokus pada nilai-nilai sosial. Oke, artinya memang bermuamalah ini lebih kompleks dan juga masyarakat Aceh sudah menerapkannya sejak sebelum label syariat Islam juga diterapkan ini, termasuk seperti hal yang paling dekat dengan masyarakat kita adalah seperti bertani tadi ini Pak ya, mulai dari bagaimana menggalakkan lahan pertanian atau sawah dan lainnya, dan itu sudah mulai dijalankan oleh masyarakat kita di Aceh. Ya, saya pikir ini hebatnya masyarakat Aceh seperti itu. Kenapa? Karena meskipun orang cenderung mengartikan ekonomi itu sebagai berorientasi pada profit, tetapi dalam kehidupan masyarakat Aceh itu nilai-nilai komunal, nilai-nilai sosial itu lebih mengemuka dalam bidang ekonomi. Dan ini menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena nilai emosi masyarakat Aceh itu lebih dominan pada nilai ta'awun atau nilai membantu sesama. Seperti misalnya dalam akad gala misalnya, atau dalam akad mawah. Katakanlah mawah seperti ini. Mawah itu kan sebenarnya sharing modal atau sharing aset. Ketika seseorang itu memiliki kelebihan aset, nah sebagian aset yang dia tidak bisa kelola atau dia tidak memiliki kemampuan mengelolanya, itu bisa dialihkan kepada orang lain untuk sama-sama mengelola. Nah, ini lebih menarik lagi, sekarang ini di DPRA bekerjasama dengan Dinas Syariah itu sedang menggodok
sebuah kanun itu sekarang sudah sampai pada pansus, kanun lembaga keuangan syariah. Jadi menarik pada kanun lembaga keuangan syariah ini, dia tidak hanya mengatur lembaga, tetapi juga mengatur masyarakat. Jadi di sini nilai formalitas itu berusaha direduksi dengan mengedepankan kesadaran dari masyarakat agar lebih mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam tanpa harus dipaksa oleh aturan hukum ini. Ini sebenarnya menariknya. Nah, penjabaran beberapa hal prinsip dalam dalam rancangan kanun lembaga keuangan syariah ini yang sekarang kita masih godoknya. Jadi mungkin sekitar beberapa bulan lagi itu sudah dikeluarkan dalam bentuk kanun. Artinya selesai tahun ini Pak kanunnya? Insya Allah. Dan ini menjadi wacana pihak DPRA. Sebelum mereka berhenti, kanun itu harus selesai. Kenapa? Karena itu sangat ditunggu oleh masyarakat dan juga oleh pelaku ekonomi. Jadi kami sebagai pemerhati lah, atau sebagai intelektual kampus. Pak Maulana juga terlibat ini? Ya, terlibat dalam pas setengah jalan. Karena kanun itu sebenarnya sudah sampai ke selesai FGD di Jakarta. Nah, kita baru pada tahap pembahasan di Aceh baru kita ikut serta. Oke, Ya, artinya kenapa? juga... Karena ini memang sebenarnya keinginan dari pihak DPRA. Jadi dari DPRA kemudian baru dibahas dengan pihak Dinas Syariat. Gitu. Jadi kami dari kampus diundang untuk ikut memberi kontribusi dalam klausula-klausula atau pasal-pasal dalam rancangan kanun tersebut. Oke, nah mungkin saya coba kembali lagi ke apakah nilai yang tadi seperti Bapak katakan masih ada tidak di masyarakat Aceh saat ini, nilai komunal ini? Dengan perkembangannya zaman dan pergeseran teknologi dan yang lainnya. Sebenarnya kalau nilai-nilai ekonomi ini sebenarnya bisa kita resap atau kita internalisasi itu di dalam masyarakat desa. Ini masih terasa. Tetapi kalau sudah perkotaan itu udah sikap individual itu udah menonjol. Saya pikir kita bisa meneliti lebih lanjut sebenarnya bagaimana eksistensi pengamalan ajaran fikih muamalah, khusus bidang fikih muamalah di kalangan masyarakat desa. Jadi masyarakat desa itu rasa sosialnya masih sangat tinggi, saya pikir. Bisa jadi judul baru untuk mahasiswa nih Pak ya? Ya bisa. Oke. Dan coba saya beralih ke Pak Azhar Syahna. Bapak melihat ini sendiri, melihat di Aceh dengan syariat Islamnya. Apakah juga masyarakat Aceh sudah menjalankan perekonomian sesuai dengan syariat ini Pak? Saya kira secara umum kita boleh dikatakan memang sedang menjalankan itu. Tapi pemahaman masyarakat kita terhadap ekonomi Islam itu sendiri saya kira juga masih harus diasah. Dalam artian begini, selama ini masyarakat atau kita sendiri terlalu memandang bahwa ekonomi Islam itu adalah ataupun terlalu melihat ekonomi itu dari sisi outputnya saja. Baik. Jadi misalnya ketika kita berbicara lembaga keuangan syariah atau bank syariah misalnya, itu pasti perbandingannya nanti di harga, permainan harga. Jadi ketika harganya murah itu syariah, ketika barangnya bagus itu syariah. Jadi kalau mahal itu bukan syariah. Baik. Jadi kan ini yang terjadi selama ini. Padahal dalam ekonomi Islam itu sesuatu itu harus dilihat secara menyeluruh. Setidaknya ada 4 aspek dia. Yang pertama itu aspek input. Jadi misalnya sesuatu yang diinput itu untuk memproduksi sesuatu itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua itu proses. Jadi dalam prosesnya itu bagaimana? Tadi kalau kita bicara inputnya sudah bagus, tapi prosesnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam artian misalnya ketika proses pembuatan suatu rumah misalnya, ya misalnya dalam prosesnya ini rumah misalnya semennya harus dicampur 2:1 misalnya dalam SOP-nya, tetapi ternyata dicampur 10:1. Jadi ada kecurangan ada kecurangan. Jadi itu adalah proses. Kemudian dengan input dan proses yang bagus, nah tentunya secara logika dia akan menghasilkan output yang bagus. Nah, output yang bagus itu kemudian
dia akan bisa membawa outcome yang bagus. Artinya ketika barang yang dihasilkan itu adalah barang yang bagus, kemudian itu akan membawa dampak, akan membawa kemaslahatan bagi pemakainya. Nah, ini saya kira esensi dari ekonomi Islam itu sendiri, kemaslahatan. Makanya tujuan dari pensyariatan Islam itu sendiri yang biasa disebut maqasid syariah itu adalah maslahah nanti ujungnya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi sebelumnya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kedok apapun, ketika dia tidak membawa maslahah, itu saya kira tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang sifatnya itu universal dan juga seperti yang Pak Maulana katakan tadi, dia bersifat fleksibel. Jadi tidak bisa ajaran muamalah itu dipahami secara kaku misalnya. Jadi ketika misalnya berbicara ekonomi saat ini mungkin berbicara beda dengan ekonomi pada zaman sebelum era modern ini. Berbicara misalnya contoh nih, akad misalnya. Ketika dulu kita baca misalnya Al-Ghazali menyebutnya, Imam Ghazali, kita tahu bahwa beliau seorang filsuf yang sangat pintar di zamannya. Akad misalnya dalam konsep Al-Ghazali itu adalah bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, yang dipahami seperti itu. Nah, untuk zaman sekarang konsep seperti itu mungkin tidak lagi harus dipahami secara literal seperti itu. Baik. Jadi misalnya kita jual beli online, klik saja itu mungkin sudah bisa dipahami sebagai akad kan. Saya setuju di situ. Kalau nggak setuju ya sudah, ada khiyar, tinggal kembali saja. Saya kira demikian. Akhirnya juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ini ya. Tidak lagi akad itu dalam pengertian bertemunya si penjual dan si pembeli, tapi dengan teknologi saat ini secara online ataupun secara daring juga sudah mengatakan bahwa itu adalah satu akad ketika sudah buka webnya saja sudah akan juga nih Pak, diklik dan dicari informasinya, dan juga harus dipahami oleh masyarakat kita. Nah kemudian kalau memang sudah tidak hanya sekedar bagaimana menjalankan syariahnya dalam segi ekonomi, kemudian juga memberikan pemahaman kepada masyarakat Aceh tentang bagaimana sih bermuamalah secara syariah ini. Nah mungkin agar tidak terlalu kaku juga seperti kata Bapak, harus kemana untuk memberitahukan ke masyarakat kita juga, artinya apa yang harus dilakukan pemerintah ini? Saya kira salah satu hal yang paling penting adalah sosialisasi, diseminasi dan sosialisasi secara terus menerus. Baik. Selama ini kita melihat upaya pemerintah dalam hal sosialisasi itu sudah cukup bagus, terutama dari sisi media online. Kalau kita buka misalnya websitenya OJK, ada di situ tentang literasi ekonomi syariah, literasi perbankan syariah. Tetapi satu hal yang patut juga diperhatikan bahwa tidak semua masyarakat kita itu punya akses ke situ, sehingga otomatis ketika media sosialisasi yang dipilih itu berupa media-media daring seperti itu, jangkauannya sudah bisa dipastikan itu akan terbatas di sisi mungkin di daerah urban saja seperti yang Pak Maulana katakan tadi. Nah, bagaimana sekarang dipikirkan agar sosialisasi itu lebih mengarah ke pelosok-pelosok, sehingga ajaran ekonomi Islam ini bisa diterapkan oleh masyarakat, bisa dipahami oleh masyarakat, kemudian dipraktekkan dalam kesehariannya itu secara menyeluruh di Aceh. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, ya baik. Artinya juga aksesnya juga harus sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa, ataupun sampai ke kampung-kampung ini Pak ya? Karena kan sebagian besar masyarakat Aceh kan tinggalnya di desa-desa. Di perkotaan itu kan tidak terlalu besar jumlahnya. Dan wilayah perdesaan kita itu sangat luas ya kan. Jadi saya pikir selama ini kan tekad pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat dengan Aceh Carong, nah, itu ada upaya sebenarnya. Apalagi dari Dinas Syariah kan mereka punya kerjasama dengan berbagai lini. Ada program dengan dai di daerah perbatasan, juga ada program kerjasama dengan ulama daya. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu instrumen yang sangat bagus untuk melakukan sosialisasi ekonomi syariah. Dan saya pikir ekonomi syariah itu memang pada tataran implementasinya tidak perlu menunggu dari pemerintah. Baik. Kenapa? Karena ini memang
kalau kembali kepada hadis Nabi, ibda binafsik lah. Berarti Baik. kita mulai dari diri sendiri. Misalnya simple aja sebenarnya. Baik. Seperti kan sekarang ini kan mungkin di wilayah urban seperti dibilang Pak Azhar. Sekarang kan banyak sekali orang melakukan transaksi secara online. Kurangi melakukan penipuan dalam Baik. transaksi online. Kan Oke, sekarang kan baik. sebagian orang agak merasa risih melakukan transaksi online. Kenapa? Mungkin ada trauma. Kenapa? Baik. Karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan Oke. spesifikasi yang sudah Iya, disepakati. oke Pak, artinya juga transaksi daring ini sangat menarik untuk kita bahas juga. Nanti Ya, kita akan terutama sambung. bagi kalangan milenial kan Baik, gitu. oke. Apalagi di Pak Iya. mahasiswa ya. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam program Talk Show.